Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, di sini kami dari kelompok 10, anggotanya adalah saya sendiri, Anton Fatoni, dari Pak Sanawi, ada Bu Yuni. Kita akan melakukan paper review terkait yang berjudul Co-Creation, a Key Link Between Corporate Social Responsibility, Customer Trust, and Customer Loyalty. Oke. Di sini kita ada 5 topik, yaitu tentang paper dan pendahuluan, latar belakang teori dan hipotesis, metodologi, data dan analisis, diskusi dan kesimpulan, kelebihan, kekurangan, dan saran. Oke, ini tentang paper. Paper ini itu dipublikasikan di 14 September 2018 dan dibuat oleh Aurel Iglesias, Stefan Makorovic, Mehdi Baherzadeh, Jatinder Jit Singh. Oke, di pendahuluan ini adalah dalam lingkungan bisnis yang semakin transparan dan digital, pelanggan menuntut perusahaan untuk menerapkan CSR yang otentik dan berpartisipasi dalam ko-kreasi atau karya bersama. Meskipun CSR dan ko-kreasi merupakan proses sosial dan kolaboratif, masih minim penelitian yang mengkaji apakah CSR dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan dalam ko-kreasi. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menggabungkan ko-kreasi dengan hasil emosional aja. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh CSR terhadap loyalitas pelanggan dengan mempertimbangkan peran mediasi, ko-kreasi, dan pelanggannya. Untuk latar belakang teoritis dan pengembangan hipotesisnya itu adalah di sini ada CSR dan ko-kreasi. Yang pertama itu adalah hipotesisnya adalah apakah CSR akan memberikan efek positif terhadap karya bersama. Pelanggan akan lebih cenderung berpartisipasi dalam kegiatan penciptaan bersama dengan perusahaan yang mereka anggap bertanggung jawab. Ini hipotesis pertama. Yang kedua, CSR akan memiliki efek positif terhadap kepercayaan pelanggan. Gitu. Secara keseluruhan, perilaku yang bertanggung jawab secara sosial penting karena perusahaan yang dianggap bertanggung jawab secara sosial lebih mungkin dipercaya oleh pelanggannya. Hipotesis ketiga itu adalah CSR akan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. CSR berhubungan positif dengan niat pembelian ulang oleh pelanggan. Hipotesis keempat, karya bersama akan memberikan efek positif kepada kepercayaan pelanggan. Karena ini interaksi hubungan merek pelanggan yang menguntungkan yang menjadi dasar inisiatif penciptaan bersama. Kelima, itu adalah karya bersama akan memberikan efek positif pada loyalitas pelanggan. Ketika pelanggan akan aktif terlibat dalam penciptaan bersama, maka loyalitas mereka akan meningkat. Yang keenam, kepercayaan pelanggan akan berdampak positif pada loyalitas pelanggan. Banyak literatur yang menyatakan bahwa kepercayaan pelanggan berhubungan positif dengan loyalitas pelanggan. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Bu Yuni. Silakan, Bu Yuni. Ya, baik, izin melanjutkan terkait metodologi. Di sini ada dua, yaitu yang pertama survei dan measure, dan kedua bagaimana cara pengumpulan data collection dan sampelnya. Untuk terkait survei dan measure ini, survei ini ditujukan untuk orang-orang di Spanyol yang berusia antara 18 sampai 65 tahun yang memiliki asuransi kesehatan. Survei ini berisi berbagai pertanyaan yang diukur dengan item-item skala. Semua jawaban tersebut akan dicatat menggunakan skala Likert 7 poin yang berkisar sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Nah, survei ini diuji dengan dua cara. Yang pertama, bagaimana dengan kesesuaian konsep dari pertanyaan-pertanyaan tersebut serta cara penyusunannya. Yang kedua, bagaimana penilaian sejauh mana penilaian tersebut terhadap pertanyaan dalam survei mudah dipahami.
Kemudian, untuk terkait data collection dan sampel, yang pertama, data dikumpulkan lewat survei online pada akhir tahun 2017 di Spanyol pada survei Eurus AI. Yang kedua, dalam proses pemilihan sampel, kelompok-kelompok dibentuk berdasarkan data demografis seperti jenis kelamin, usia, ukuran tempat tinggal, dan lokasi geografis. Kemudian yang ketiga, responden yang telah mengisi survei akan mendapatkan bayaran sekitar 1,5 euro sebagai kompensasi waktu untuk mengisi surveinya. Kemudian yang keempat, hasil akhirnya telah terkumpul 1.101 jawaban survei yang dapat digunakan dengan rata-rata usia responden 39,9 tahun, usia median 39 tahun, dan sekitar 52% dari responden adalah perempuan. Lanjut. Terkait analisis konstrak, di sini ada menggunakan dua metode, yaitu CFA dan SEM. CFA itu Confirmatory Factor Analysis. Model ini akan menguji efek langsung dengan menggunakan CFA, misalnya pengaruh CSR terhadap loyalitas pelanggan, serta efek tidak langsung, yaitu pengaruh CSR melalui co-creation dan kepercayaan. Yang kedua, dengan SEM atau Structural Equation Modeling, ini penelitian menggunakan SEM untuk menganalisis hubungan antara CSR, co-creation, kepercayaan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Teknik ini sangat cocok untuk memeriksa model yang kompleks dengan beberapa mediator. Peneliti menggunakan software Amos 22.0. Hasil analisisnya diperoleh X2 215 215/13, GFI 0,96, CFI sekian, RMCA 0,049, SRMR 0,03, dan derajat kepercayaannya 59. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa semua nilai tersebut berada dalam batas yang diterima. Next. Baik, terkait data dan analisis. Pertama, bahwa setiap item dalam survei itu harus benar-benar mewakili konsep yang dimaksud. Jika semua pertanyaan memiliki nilai faktor loading di atas 0,5, itu artinya mereka sudah cukup kuat mewakili konsep masing-masing. Nah, kedua, kita akan melihat convergent validity. Nah, jika menunjukkan nilai AV lebih dari 0,50 dapat ditampilkan di sebelah kanan tabel, hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam survei benar-benar mengukur apa yang diukur. Kemudian, perhitungan terkait diskriminan validity, kita untuk memastikan bahwa setiap konsep benar-benar berbeda antara satu dengan yang lain, di mana validitas diskriminan itu dapat terpenuhi melalui akar AV harus lebih dari kolerasi antar konstruknya. Kemudian kita akan melihat CR dan Cronbach alpha, di mana CR atau composite reliability ini diperoleh nilai alpha berkisar 0,88 sampai 0,90. Bisa dilihat di tabel, dan di CR-nya itu kita peroleh antara 0,88 sampai 0,91 yang menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam konsep tersebut dapat diandalkan. Kemudian kita akan mengecek juga terkait distribusi normal. Untuk memastikan bahwa jawaban responden itu tersebar dengan normal, hasil perhitungan squamous atau kemiringan data dan kurtosis atau keruncingan data harus menunjukkan bahwa data sudah memenuhi syarat distribusi normal, di mana nilai squamous-nya itu antara min 1,16 hingga min 0,435 dan kurtosisnya antara min 0,603 hingga 1,689. Lanjut. Nah, di sini kita akan memperhitungkan atau mempertimbangkan CMF, yaitu bias. Nah, bias ini yang dimaksud apabila responden itu dalam menjawab pertanyaan atau kuesioner itu menjawab semua pertanyaan dengan sangat setuju atau sangat tidak setuju. Nah, kita mau melihat kondisi bias itu apakah ada atau tidak melalui common method variance. Jadi ini merupakan suatu kesalahan atau bias yang muncul jika responden menjawab semua pertanyaan tadi dengan cara yang sama. Nah, untuk mengecek ini, mereka menggunakan teknik marker variabel, di mana ini merupakan variabel resiko psikologi, yaitu yang tidak ada hubungannya dengan konstruk utama. Diperoleh hasil untuk hubungannya, yaitu risiko psikologi CSR itu 0,09, artinya itu hampir tidak ada hubungan. Jadi semakin kecil resiko psikologi, maka semakin tidak ada hubungan biasnya begitu. Kemudian resiko psikologi dengan co-creation 0,215, dengan customer trust min 0,161, dan dengan psikologi dengan customer loyalty min 0,144.
Di mana nilai CMF ini akhirnya kita ambil dari kolerasi yang paling kecil, yaitu 0,009. Setelah hasil korelasi antar konstruk disesuaikan dengan angka ini, semua hubungan yang sebelumnya signifikan itu tetap signifikan. Artinya, potensi bias CMF itu tidak cukup besar untuk mempengaruhi hasil penelitian. Kalau kita lihat dari tabel, itu ada yang namanya unadjusted correlation coefficient. Jadi ini merupakan koefisien korelasi antara dua variabel tanpa penyesuaian. Jadi sebelum ada penyesuaian si CMF. Jadi ini menunjukkan bagaimana hubungan murni dari dua variabel, misalnya CSR co-accretion, CSR customer trust, hingga CSR customer loyalty. Nah, kemudian ada tabel CMF adjusted correlation coefficient. Nah, ini adalah coefficient correlation yang telah kita sesuaikan dengan mempertimbangkan nilai CMF. Nilai CMF di mana tadi kita pakai nilai RS yang paling kecil yaitu 0,009. Nah, ketika kita lihat perbedaan antara unadjusted dan CMF ini, hubungannya itu antara 0,698 dengan 0,695, ini adalah terdapat hubungan yang positif kuat antara CS sama co-accretion, sehingga setelah kita melakukan penyesuaian CMF, ini korelasinya tetap kuat dan tidak berubah secara signifikan. Nah, artinya dari CSR co-accretion hingga CSR customer loyalty ini, itu tadi potensi biasnya itu tidak cukup besar. Lanjut. Selanjutnya terkait hipotesis struktural model analisis. Tadi kan kita ada konstruknya yaitu CSR, co-creation, customer trust, dan customer loyalty. Nah, di sini kita ada muncul tabel hipotesis dari H1 hingga H6. Kemudian ada standardized coefficient, ya ini merupakan coefficient yang telah distandarisasi. Jadi semakin tinggi nilai daripada coefficient ini, maka semakin kuat pengaruh antar variabelnya. Kemudian ini standard error untuk menunjukkan berapa besar ketidakpastian dalam estimasi. Kemudian p-value. P-value kan apabila dia di bawah dari 0,05 itu akan menunjukkan nilai signifikan. Nah, kemudian ada 90% bias corrected CI. Ini adalah interval kepercayaan dari hasil bootstrap. Nah, jika tidak melewati angka 0, itu berarti efeknya signifikan. Di sini ada 2 poin, itu yang sebelah kiri atau 0,76, itu ada batas bawahnya, 0,82 itu adalah batas atasnya. Dari result, dari H1 hingga H6 pada penelitian ini ditunjukkan resultnya supported. Artinya, ini hipotesisnya itu didukung berdasarkan hasil uji statistiknya. Mungkin kita ambil contoh satu, yaitu di H1, antara CSR dengan co-accretion, dengan standardized coefficient 0,79, standar error 0,036, dan p-value kurang dari 0,001, serta bias corrected-nya itu batas bawah 0,76, batas atas 0,82, ini menunjukkan bagaimana pengaruh CSR terhadap co-accretion itu sangat kuat dan signifikan, terlihat dari angka-angka yang dimunculkan sehingga hipotesis ini dapat didukung. Nah, jadi dapat kita lihat bahwasannya yang pertama itu CSR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, co-creation dan kepercayaan pelanggan itu bertindak sebagai mediator yang sebagian besar menjembatani hubungan antara CSR dan loyalitas pelanggan. Kemudian yang ketiga, 74% dari total pengaruh CSR terhadap loyalitas pelanggan terjadi melalui dua mediator, yaitu melalui si co-creation dan kepercayaan pelanggan. Kemudian yang keempat, model struktural yang dihipotesiskan yang mencakup hubungan antara CSR, co-creation, kepercayaan pelanggan, dan loyalitas pelanggan itu lebih cocok dengan data daripada menggunakan model alternatif yang lain. Kemudian yang terakhir, efek tidak langsung dari CSR terhadap loyalitas pelanggan melalui co-creation dan kepercayaan pelanggan itu sudah terbukti signifikan, yang mengindikasikan bahwa kedua faktor ini memainkan peran penting dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Pak Sahnawi. Baik, izin melanjutkan. Yang pertama, dari penjelasan dari pendahuluan, hipotesis serta data analisis dilengkapi metodologi, maka kita bisa mendiskusikan kurang lebih 4 hal. Yang pertama, 1,
CSR membantu membangun citra perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan sosial, sehingga hal tersebut tentunya akan memperkuat kepercayaan pelanggan kepada perusahaan. Tetapi CSR apabila tidak dilakukan secara konsisten, maka kepentingan perusahaan dan pelanggan akan merasa skeptis terhadap produk-produk perusahaan atau bisnis perusahaan ke depannya. Maka dari itu, campaign yang harus dilakukan oleh perusahaan jangan hanya berfokus pada keuntungan perusahaan, tapi diharapkan bisa lebih berkontribusi untuk kepentingan masyarakat dan sosial. Yang kedua, kepercayaan pelanggan. Tentunya kepercayaan pelanggan akan meningkatkan loyalitas dan akan menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan pelanggan. Sehingga harus diperhatikan, jangan sampai ada kejadian yang dapat memicu rusaknya kepercayaan pelanggan. Tentunya nanti apabila terjadi hal tersebut akan berpotensi pelanggan akan berpindah kepada perusahaan kompetitor. Yang ketiga, pelanggan cenderung lebih loyal terhadap perusahaan yang dianggap memiliki tanggung jawab sosial. Jika CSR tidak terintegrasi dengan baik dalam strategi bisnis perusahaan, maka tentu saja loyalitas bisa menjadi lemah dan tidak berkelanjutan. Yang keempat, co-kreasi menciptakan kepercayaan pelanggan. Hubungan yang lebih dekat dengan loyalitas antara pelanggan dan perusahaan. Karena pelanggan merasa kehadirannya lebih dihargai. Hanya saja proses co-kreasi itu membutuhkan waktu dan sumber daya yang pastinya lebih besar. Sehingga harus dipastikan campaign yang dijalankan juga memberikan ke penjualan atau pemasaran. Kita lihat kalau tadi sebagai penelitian di sini fokusnya pada asuransi kesehatan yang berbasis di Spanyol, mungkin kita juga bisa lihat beberapa asuransi kesehatan yang di Indonesia seperti ada Prudential dengan CSR-nya Prudential Peduli, ada Allianz dengan Allianz Peduli, dan mungkin juga ada AXA Mandiri Peduli, yang dimana memang CSR pada produk-produk asuransi kesehatan biasanya memang fokus kepada sosial dan berkelanjutan, dan mungkin yang terbaru juga sudah mulai fokus kepada pendidikan dan kesehatan, seperti itu. Izin lanjut. Nah, kesimpulannya, CSR atau Corporate Social Responsibility ini pastinya berperan penting dalam membangun citra positif perusahaan di mata pelanggan. Tentunya melalui penerapan CSR yang autentik dan berkelanjutan, perusahaan dapat memperkuat kepercayaan pelanggannya serta dapat menunjukkan kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan. Kemudian, co-kreasi sendiri adalah antara perusahaan dan pelanggan terbukti mampu meningkatkan rasa kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Ketika pelanggan merasa dilibatkan dalam proses pengembangan produk atau layanan, mereka cenderung membangun hubungan yang lebih erat dengan perusahaan. Terus, terakhir, kepercayaan pelanggan. Tentunya pelanggan menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan jangka panjang yang berkelanjutan. Kepercayaan yang kuat tidak hanya memperkuat loyalitas, tetapi juga membuat pelanggan lebih cenderung mendukung dan mempromosikan perusahaan secara sukarela. Hal ini sudah banyak dibuktikan, baik perusahaan internasional maupun perusahaan nasional, di mana CSR itu melalui co-kreasinya itu sangat berdampak signifikan atas keberlanjutan bisnis perusahaan itu sendiri. Next. Nah, kelebihan dan kekurangan dalam penelitian yang dilakukan dalam paper ini, yang pertama, topik yang digunakan tentunya sangat relevan, hubungan antara CSR, co-creation, kepercayaan pelanggan, serta loyalitas pelanggan. Yang kedua, penjelasan teoritis mengenai masing-masing konsep dan bagaimana mereka saling berhubungan disajikan sangat baik mengenai CSR, co-creation, dan kepercayaan serta loyalitas pelanggan. Ketiga, pemilihan metodologi yang tepat yaitu metodologi structural equation modeling dan confirmatory factor analysis dalam menguji hubungan kompleks antar variabel. Yang keempat, hasil penelitian yang disampaikan dengan jelas dan terstruktur. Yang kelima, memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan, terutama dalam sektor jasa, mengenai bagaimana pentingnya mengintegrasikan CSR dan co-creation ini agar memberikan added value kepada pelanggan dan juga tentunya kepada perusahaan itu sendiri. Kekurangannya diantaranya ada
satu, dapat berpotensi bias karena metode yang dilakukan melalui survei daring, sehingga bias seperti social disability bias ini kemungkinan sangat mungkin terjadi. Yang kedua, penelitian ini hanya berfokus pada industri tertentu, yaitu industri asuransi kesehatan, sehingga tidak dapat digeneralisasi ke industri-industri lainnya. Yang ketiga, penelitian ini kurang melakukan eksplorasi kualitatif. Penelitian ini sepenuhnya menggunakan kuantitatif, sehingga perlu dilakukan wawancara atau studi kasus agar dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam terkait bagaimana CSR dan co-creation itu sendiri dapat mempengaruhi kepercayaan serta loyalitas pelanggan kepada perusahaan. Lanjut. Saran perbaikan untuk penelitian berikutnya. Satu, sebaiknya penelitian juga melakukan penelitian yang serupa di negara atau yang mungkin mempunyai culture yang berbeda. Sehingga hal ini dapat membuktikan apakah temuan ini dapat berlaku secara universal atau temuan ini hanya dipengaruhi oleh konteks budaya negara tertentu. Dalam hal ini yang sudah dilakukan di Spanyol. Yang kedua, sebaiknya penelitian juga harus menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif yang meliputi wawancara, fokus group atau studi kasus tertentu agar pembaca memiliki pemahaman yang lebih komprehensif serta komprehensif terkait fenomena yang sedang diteliti. Yang ketiga, sebaiknya penelitian melakukan diversifikasi variasi industri agar mengetahui hubungan antara CSR, co-creation, kepercayaan, dan loyalitas pelanggan bisa bervariasi antara industri satu dengan industri lainnya. Terakhir, sebaiknya penelitian juga memasukkan variabel kontrol seperti data demografi pelanggan, meliputi usia, pendidikan, atau pendapatan. Atau juga bisa menambahkan karakteristik perusahaan yang terdapat di dalamnya ukuran maupun reputasi perusahaan tersebut, agar memastikan bahwa hasil yang diperoleh tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam review paper ini. Sebagai penutup, kami kembalikan ke Pak Antan untuk menutup penyampaian presentasi dari kelompok 10. Baik, Pak Sahnawi, terima kasih juga Bu Yuni. Demikian Bapak Ibu, video dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi pembelajaran kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.